Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan persembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Tono berniat menjemput Dana lebih awal. Ia baru ingat ketika mengetuk pintu rumah Dana, jika Dana akan melakukan meditasi terlebih dahulu sebelum ke tempat latihan. Lalu Tono pun hendak kembali ke teman-temannya yang menunggu di pinggir jalan. Namun Tono seperti dikejar oleh sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Kita simak saja ceritanya. 21 tahun berlalu, tepatnya di tahun 2000-an, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, sekira pukul 11 malam. Tono berangkat menuju rumah Dana untuk mengajaknya berlatih spiritual, seperti yang pernah mereka lakukan pada setiap malam-malam Jumat sebelumnya. Jalanan yang dilalui mulai tampak lengang dan sepi. Hanya sesekali terdengar sayup-sayup dari kejauhan suara pedagang sate keliling yang berkeliling perkampungan menjajakan dagangannya. Angin bertiup kencang membawa serta debu jalanan yang dilalui Tono, mematahkan beberapa ranting kering serta daun yang kemudian jatuh berserakan menimpa tanah yang kering dikarenakan waktu itu sedang musim kemarau. Bulan mengintip dari balik awan hitam yang berarak-arakan, mengiringi langkah Tono di keremangan malam itu. Ketika sampai ke jalan kecil yang menuju rumah Dana, suasana gelap menyambut kehadiran Tono. Rumah Dana berada di belakang sebuah bangunan tua peninggalan Belanda zaman dahulu. Di antara rumah Dana dan bangunan tua tersebut terdapat bekas reruntuhan bangunan, dan di tengah-tengah reruntuhan itu berdiri pohon pepaya dengan buahnya yang sangat lebat. Beberapa di antara buahnya yang masih melekat pada pohonnya terdapat bekas gigitan binatang seperti tupai dan kelelawar. Sudah banyak cerita yang beredar dari para warga sekitar jika di belakang bangunan Belanda itu sangat angker. Bahkan pernah beberapa kali ada penampakan sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Pernah juga ada cerita jika di bekas reruntuhan bangunan tua itu yang tempatnya persis di depan rumah Dana yang berada di belakang bangunan Belanda, terdapat sebuah pusaka keris peninggalan zaman dahulu yang terkubur di tengah-tengah reruntuhan tersebut, yang kemudian oleh beberapa orang pintar, titik di mana pusaka itu berada ditandai dengan menanam pohon pepaya sebagai persyaratannya agar pusaka itu tak berpindah tempat, begitu katanya. Namun sampai bertahun-tahun lamanya, pusaka itu tak pernah ada yang mampu mengangkatnya dari dalam lokasi tersebut, dikarenakan sang penunggu gaib area itu masih mempertahankannya agar tak jatuh ke tangan orang yang tak amanah, karena dikhawatirkan kekuatan dari benda pusaka itu akan disalahgunakan di jalan yang tak baik. Sebenarnya Tono adalah seorang pemuda yang indigo sejak kecil, dan ketajaman indera keenamnya semakin menguat seiring dengan seringnya ia berlatih spiritual bersama Dana dan teman-temannya yang dilaksanakan di suatu tempat yang dianggap keramat di kampung tersebut. Bahkan Tono telah memiliki kemampuan lainnya
dalam hal ilmu gaib. Namun sayang, karena seringnya ia berinteraksi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata berbagai jenis itu, membuat Tono bukannya menjadi seorang pemberani, malah menjadi penakut. Dan malam itu, ia sengaja akan menjemput Dana sendirian di rumahnya. Karena sebelum berangkat berlatih itu, ada beberapa hal rahasia yang akan dibicarakan dengan Dana agar tak diketahui oleh teman-teman lainnya. Segera Tono berjalan di jalan kecil yang mengarah ke rumah Dana. Beberapa rumah telah ia lewati. Semakin mendekati rumah Dana yang berada paling ujung di jalan buntu itu, tiba-tiba bulu kuduknya merinding seketika. Tono melihat seperti ada sekelebatan cahaya di belakangnya yang mengiri langkahnya. Segera Tono mempercepat langkahnya dan sampailah ia di depan pintu rumah Dana. "Sampurasun," ujar Tono seraya mengetuk pintu. Namun sampai 3 kali mengetuk pintu, tak ada sahutan dari dalam. "Mana ya?" gumam Tono. Beberapa saat Tono terpaku di depan pintu rumah Dana. Lalu, astaga, gumamnya seraya menggaruk-garuk kepala. Tono baru teringat jika tadi siang Dana telah berpesan jika di jam 11 itu Dana akan terlebih dahulu bersemedi sebelum berangkat latihan. Tono kemudian segera membalikkan badan dan akan kembali ke tempat teman-teman lainnya yang menunggu di depan dekat jalan raya. Namun, baru saja Tono berjalan 3 langkah, seketika tercium aroma kemenyan yang membuat bulu kuduknya merinding seketika. Dan tak lama, dari arah reruntuhan bangunan tua itu, terlihat seperti ada asap tipis yang keluar dari pohon pepaya di tengah reruntuhan bangunan itu. Lalu, tak lama setelahnya, asap itu membentuk menjadi sebuah wujud putih yang sangat menyeramkan mendekati Tono. Dan tanpa menoleh lagi, Tono berlari sekencang-kencangnya menjauhi tempat tersebut. Sosok itu masih terus mengikuti Tono. Dan ketika sampai di dekat pohon jambu di depan rumah orang, sosok itu menghilang ke arah pohon itu. Tono pun bernafas lega. Namun, baru saja ia terlepas dari rasa ketakutan sosok tadi, tiba-tiba dari arah belakangnya terdengar suara seperti ada orang yang berjalan. Dan ketika Tono menoleh ke belakang, ia pun berteriak kaget. Terlihat sosok makhluk kurus berwarna hitam berjalan merangkak ke arah Tono dengan kaki depannya yang panjang melebihi panjang kaki belakang. Dan yang paling menyeramkan dari sosok makhluk itu adalah kepalanya yang menyerupai kepala serigala dengan moncongnya yang menganga memperlihatkan sepasang taringnya yang runcing serta matanya yang merah menyala menatap ke arah Tono. Dengan sekuat tenaga, Tono kembali berlari dan sosok makhluk itu masih terus mengejar Tono dari belakang. Selama Tono menjadi indigo, baru kali ini ia melihat sosok yang paling menyeramkan dalam hidupnya. Dan ketika sampai di jalan raya, ia berteriak-teriak memanggil temannya yang menunggu sejak tadi. Dan seketika itu, sosok itu pun menghilang di telan malam. Teman-temannya yang menunggu Tono sejak tadi segera berhamburan ke arah Tono. Diberinya air minum oleh mereka yang langsung diteguknya. Dan setelah tenang, barulah Tono bercerita tentang kejadian tadi. Teman-temannya yang mendengarkan bergidik ngeri, membayangkan jika hal itu terjadi pada mereka. Padahal teman-temannya itu sering ke rumah Dana malam-malam. Tak ada kejadian seram apapun. Mungkin karena indigo itulah makhluk-makhluk halus menampakkan dirinya pada Tono sebagai bentuk perkenalan atau apapun itu namanya.
Namun tetap saja, manusia indigo itu juga manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tak lama setelah itu, terlihat dari kejauhan Dana berlari-lari kecil ke arah mereka. Kemudian, mereka pun berangkat bersama menuju tempat latihan untuk mempertajam kekuatan batin mereka. Nah, teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.